orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan jangankan yang dekat, yang jauh pun dia akan sebarkan penyakit itu. Karena hatinya sudah mati, nggak lagi mau dengar nasihat. Ini yang bahaya. Ya, jadi kalau orang hatinya sudah mati, mau ngomong apa juga kita nggak bakal denger, nggak bakal didengar. Ya, kenapa? Hatinya mati, sudah tertutup dia. Ya, sedih kita. Ya, kalau sampai seperti itu terjadi pada diri kita, naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang sudah dibutakan oleh Allah hatinya, dia tidak akan pernah melihat kebenaran, sekalipun kebenaran itu benar. Ya, jadi kalau orang sudah dibutakan hatinya, dia tidak bisa melihat kebenaran, sekalipun kebenaran itu nyata, nggak akan pernah bisa melihat itu. Jadi orang baik aja dianggapnya buruk. Ya. Sebaliknya, orang buruk dianggap baik. Nah, ini hatinya sudah mati nih, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita minta nih hati kita yang sudah diberikan hidayah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digoyah lagi. Ya, ini perlu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang hatinya mati, tadi jahatnya lebih jahat dari binatang. Binatang aja nggak jahat-jahat amat, gitu. Ya, binatang aja nggak jahat-jahat amat. Anjing galak, tapi anjing nggak segalak orang yang hatinya mati. Gitu. Binatang-binatang buas tuh ular, ya masih bisa dijinakkan. Binatang-binatang itu masih bisa dijinakkan. Emang manusia kalau hatinya mati nggak bisa dijinakkan ini, yang nggak bisa dijinakkan. Jadi hilang tuh anggapan-anggapan yang baik-baik. Contoh nih, contoh Pak. Ya, jadi kalau orang yang hatinya mati, ini kebenaran, ya, kebenaran, kemudian kesolehan, ya, kesolehan, kesolehan. Kemudian apa lagi Pak? Yang baik-baik nih. Memaafkan. Ini kalau orang yang hatinya mati, nggak ada nih di dirinya. Kenapa? Karena hatinya bergejolak terus, hatinya panas terus. Oh, hilang semua Pak. Hilang semuanya tuh. Ya, hilang. Jadi kalau orang yang hatinya sudah mati, yang tadi itu hilang semuanya. Masih ada apa hilang? Hilang. Bang Denis? Hilang ya, hilang. Makanya jangan sampai kebenaran, kebaikan, rasa maaf kita hilang dari jiwa kita. Ya. Dan lihat, orang tuh kalau hatinya mati kan kosong dari iman Pak. Kalau kosong dari iman, ini mudah terbakar Pak. Ya, mudah terbakar. Mudah terbakar. Tapi kalau orang yang hatinya tidak mati hidup, dia ada iman di dalamnya, oh sampai kapan juga tidak akan kebakar. Ya, nggak akan kebakar. Nggak akan kebakar. Makanya hati kita jangan sampai mati. Harus ada isinya Bang Faisal. Harus ada isinya. Gitu. Ya, ini bahaya ini, ya bahaya. Saya lagi coba berdakwah Ustaz Ferry pakai gaya-gaya begini biar lebih mudah. Ya, kalau ada balon saya dipakai balon. Ya, kalau ada balon tuh balon yang kosong nggak ada isinya, dibakar meledak kan? Meledak. Kalau ada isinya nggak akan meledak, gitu ya. Nah, makanya ayo kita nih jaga nih hati kita, ya jangan sampai mati. Ya, kalau mati udah kubur aja, kubur ya. Jangan sampai kita diamkan. Khawatir bangkai itu nanti malah nambah penyakit dengan ada yang di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ada qalbun marid. Ya, qalbun marid, hati yang sakit. Ini kalau hati yang sakit masih bisa ada harapan sembuh. Ya, hanya memang itu tadi dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ada keinginan dia untuk berbuat baik, tapi karena kata nafsunya, jangan, nggak usah berbuat baik. Dia akan jahat sama kamu.
Terus kita digoda tuh, hati kita itu digoyang terus. Ya pokoknya hati kita itu supaya punya niat baik itu tidak dilaksanakan. Ini terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ya, makanya banyak penyakit hati yang disebutkan itu diantaranya sombong, merasa gagah, merasa hebat. Apalagi kalau orang di belakang itu ada yang punya backingan. Oh, itu walaupun orang lemah punya backingan merasa gagah dia. Ya, padahal backingnya sendiri belum tentu bisa menjadi backing dirinya. Makanya kalau ingin punya backingan yang abadi, minta backingannya itu cukup satu, yaitu Allah. Mintanya sama Allah aja. Kan Allah sudah sampaikan kalau orang tuh punya penyakit dalam hatinya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu akan ditambahkan penyakitnya itu sehingga sampai ujungnya nanti bukan malah sembuh, malah mati. Lihat orang kalau sudah sakit komplikasi, tambah penyakit lagi, tambah penyakit lagi, nggak lama mati dia. Ya mati dia. Nah, ini yang bahaya hati kita kalau sudah sakit, jangan sampai ditambah penyakitnya. Jadi khawatir mati nanti. Makanya kalau orang jahat itu berteman dengan orang jahat. Ya, orang jahat akan berteman dengan orang jahat, padahal sesama orang jahat dia. Gitu. Ya, orang culas sama orang culas, sesama orang culas ya culas. Kalau orang baik bergabung dengan orang baik, sesama orang baik akan berbuat baik. Nah, ini yang harus juga kita renungkan ya. Kalau hati kita ini sudah ada penyakitnya, ini yang akan membahayakan dalam kehidupan kita. Enggak lama kita nanti. Kalau ada penyakit hati itu enggak lama hidupnya. Ya, apalagi kalau terus dipupuk akhirnya membesar penyakit itu, jadi tambah nggak mau ke masjid gara-gara nggak jadi pengurus DKM masjid. Ini banyak nih kadang-kadang nggak mau ke masjid gara-gara nggak jadi pengurus DKM masjid. Ya, ini salah niat ini. Kan banyak Pak orang kayak di kampung-kampung gitu ya. Saya di beberapa tempat termasuk di kampung saya. Awalnya dia DKM, ya pengurus. Tiba-tiba pas pergantian nggak dipilih jadi pengurus DKM, nggak ke masjid, gara-gara nggak jadi pengurus DKM. Hatinya mereka ada yang sakit itu, ada yang sakit, ya aneh gitu, ya udah tahu ada kebaikan, ya kan sholat berjamaah itu kebaikan, ke masjid kebaikan, nggak dia lakukan karena tadi terkalahkan oleh hawa nafsunya, ya terkalahkan oleh hawa nafsunya. Nah ini kita niat ke sini, ini kalau dari wajah-wajahnya. Ini wajahnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu. Kalau karena sesuatu, sholat berjamaah secara materi nggak dapat kita Pak, nggak dapat. Tapi akan terasa keberkahan dari apa yang kita lakukan. Ya, kalau orang yang sakit itu dia sholat, mau sholat, tapi nengok kiri kanan nggak berani dia, kabur malahan. Padahal dalam sholat kita diajarkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kiri kanan kita. Ini nggak nengok dia, sholat tapi nggak nengok kiri kanannya. Ini yang bahaya. Allahu Akbar. Ya, ini kita harus bersihkan nih hati kita dari penyakit-penyakit itu. Ya, khawatir nambah banyak, nambah susah kita hidup. Orang yang punya penyakit hati itu nggak akan nggak akan tenang hidupnya, nggak akan tenang. Nggak akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa orang juga membenci dia, orang juga sewot sama dia. Walaupun yang benar kita juga pasti sewot sama orang yang begitu, gitu. Ya, kita nggak ngomong pun dia udah merasa. Ya orang itu punya penyakit hati. Kita nggak ngomong kita kesel sama dia, dia udah merasa dikeselin sama kita. Kan kita juga nggak ingin terbawa-bawa dengan orang yang punya penyakit itu. Ya. Waktu zaman COVID. Apa mau orang deketin orang yang kena COVID? Nggak mau. Ini yang bahaya. Udah tahu kena COVID, dideketin. Udah tahu punya penyakit menular, dideketin. Nah, ini kalau bahasa Rocky Gerungnya dongo.
Ya, bahasa Rocky Gerung kan begitu. Ya, orang kalau sudah punya penyakit dideketin, udah tahu penyakitnya menular, dideketin lagi. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya. Sedih kita, ya sedih. Maka kita doakan orang-orang yang punya penyakit hati itu disembuhkan oleh Allah. Ya, disehatkan lagi oleh Allah. Supaya kembali lagi dapat hidayah. Gitu, dapat hidayah. Jangan malah didoanya nggak bener. Ya, kan kalau orang punya penyakit hati, doanya juga nggak bener tuh. Ya. Padahal kalau kita berdoa, misalkan kita mendoakan nih orang yang kita keselin, ya Allah, celakakan dia ya Allah, celakakan dia ya Allah. Itu kita khawatirnya apa? Sebelum doa itu sampai kepada orang yang kita doakan, sampai duluan kepada kita. Kalau orang itu masih masih sakit, masih bisa didoakan untuk sembuh. Tapi kalau sudah mati, ya doanya kan udah lain tuh. Ya, doanya udah lain. Ya, beda doa orang yang kita datang nih jenguk orang yang sakit sama kita takziah. Doanya sama apa beda? Beda. Kalau misalkan kita datang takziah, ya Allah bangunkan dia ya Allah, hidupkan lagi dia ya Allah. Ya nggak bisa kita doa begitu. Tapi kalau orang yang sakit, ya Allah sehatkan dia. Ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat nih rombongan Kampung Sunnah ini seringkali jenguk ke orang yang sakit. Terakhir jenguk ke dekat rumah saya. Cuman Ustaz Peri kayaknya nggak hafal ke dekat rumah saya ya. Kalau tahu juga saya ikut datang juga. Ya. Itu kita doanya kan lain ya. Dan orang itu kalau sakit didatengin, dijenguk seneng. Itu kalau sakitnya sakit jasad. Kalau orang penyakit hati didatengin nggak seneng dia. Didatengin nggak seneng. Ya Pak Yono ya datang sama orang yang punya penyakit hati, diusir. Ya diusir. Ya, sana, saya nggak butuh kamu. Gitu. Ya nggak bisa begitu. Kalau orang justru kalau orang punya penyakit jasad dijenguk seneng. Kalau orang punya penyakit hati dijenguk nggak seneng. Jangankan dijenguk, ngelihat kita aja kabur. Ngelihat sendalnya, aduh ada dia lagi. Makanya lihat kisah pendengki. Satu ketika ada satu orang baik, satu pendengki. Ini dua-duanya ceritanya ikut berangkat rekreasi, jalan-jalan. Ingin karena mungkin selama ini dia tinggal di tempat yang panas, ingin ke tempat yang adem. Berangkatlah ke puncak, ke pegunungan yang memang semuanya belum pernah ke situ. Ini dua orang ini duduknya berdampingan. Wah, itu si pendengki beda hawanya. Lalu kemudian setelah itu turunlah dari mobil. Kata panitianya, silahkan yang ingin berjalan-jalan silahkan, mau ke utara, mau ke timur, ke barat, ke selatan silahkan. Pokoknya yang penting nanti jam 3 semua kembali lagi ke mobil, nanti kita langsung berangkat. Wah, akhirnya pergilah. Pendengki sama orang baik ini nggak mau akur, dia pisah. Ya pisah, satu ke barat, satu ke timur. Nggak taunya dua-duanya nyasar. Nyasarnya ke tempat yang sama. Kebetulan tempat nyasarnya itu ada penghuni. Kalau ada orang yang masuk ke situ ditahan, ditangkap. Dua-duanya ketangkep. Ya, karena ke timur lewat situ juga akhirnya mentok ke situ, yang dari barat lewat situ juga mentok ke situ. Ketangkep dua-duanya. Pasti tangkap. Kata penghuni kampung tersebut, pokoknya kalau orang masuk sini tidak bisa keluar lagi, ditahan. Wah, tambah pusing. Gimana ini? Ya, akhirnya disampaikanlah, bisa enggak kami dilepaskan? Enggak bisa, tolong dong lepaskan kami. Baik, kalau memang ingin lepas, kami akan lepaskan dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tolong carikan buah di hutan ini yang belum pernah kami makan. Kalau buah itu pernah kami makan dan sering kami makan, kami akan hukum. Wah, kalau begitu baik, saya akan cari. Yang orang baik juga nyari. Pergi, satu ke barat, satu ke timur. Pergi nih si pendengki ke timur, nyari buah yang sekiranya dalam pikirannya itu belum pernah dimakan oleh penghuni hutan tersebut. Pulang dapat nanas, Pak. Dapat buah nanas 3 buah.
dibawa. Ini saya sudah dapat. Coba buka. Dibuka tuh dalam karung, buahnya buah nanas. Apa kata penghuni kampung? Kalau buah nanas ini mah kami sering makan. Karena kami sering makan, perjanjian di awal kami akan hukum. Kalau begitu silahkan tengkurap, buka bajunya. Tengkurap, dibuka bajunya, itu buah nanas Pak. Digosokkan ke punggungnya. Digosokkan punggungnya. Teriak, sakit. Yang kedua diambil lagi, digosokkan lagi, sakit. Yang ketiga digosokkan, bukan sakit dia Pak, bukan malah teriak, dia malah ketawa. Ya, dia malah ketawa. Kenapa ketawa? Itu dia lihat orang yang satu lagi tadi, temennya yang baik tadi, nenteng-nenteng duren Pak, nenteng-nenteng buah duren. Dipikirannya apa? Digosok sama duren. Ya, digosok sama duren. Akhirnya dia pas mau digosok, wah ketawa dia, geli banget ketawanya. Sampai akhirnya bingung, kenapa kamu ketawa? Itu teman saya bawa buah itu. Ya, dia berpikir nanti temannya akan digosok pakai duren. Dia aja pakai nanas begitu sakitnya, apalagi digosok pakai duren. Padahal ternyata pas duren itu dibawa ke orang situ, emang ini buah yang sedang ditunggu-tunggu. Dia sudah lama nggak pernah dapetin ini buah. Akhirnya yang dibebasin yang bawa duren. Tuh, kalau pendengki mah kadang-kadang begitu Pak. Ya, lagi susah aja ketawa dia, seneng dia, bangga dia. Ini nih bahaya, ini bahaya ya. Maka penyakit-penyakit itu harus kita buang, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi galau. Ya, jangan lagi galau, jangan lagi was-was. Kalau kita punya Allah, ya, maka hati kita itu akan menjadi hati yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat kalau kita banyak zikir kepada Allah. Kalau hati yang selamat kan, ya Allah, ngelihat ada tetangga kita rumahnya direnovasi, itu kita senang. Ya Allah, alhamdulillah sekarang rumahnya tambah bagus, mudah-mudahan tambah berkah. Didoain, ya didoain. Itu kalau punya hati bersih, ya hatinya sehat, ya. Tetangganya beli mobil, ya Allah, alhamdulillah senang ngelihatnya, ya, senang ngelihatnya. Udah ganti mobilnya biar tambah lancar usahanya. Didoain, ya didoain. Malahan sampai nyium wangi asapnya aja senang. Ya Allah, wangi amat ini. Ya, itu kalau orang yang punya hati bersih. Bagus. Ya, sampai kalau ada bekas apa namanya, kan mobil baru kembang bannya masih bagus tuh. Ya, becek, lewatin tuh jalan tanah. Itu sampai seneng, ya Allah bagus amat ini pola-pola ini. Wah, seneng dia kalau orang yang hatinya bersih. Ya. Jadi bangga, seneng, gembira ngelihat orang sukses, seneng. Ngelihat orang usahanya maju, seneng. Ini enggak, ngelihat orang usaha maju, wah, pakai dukun mana dia? Pakai dukun mana berpikirnya? Ya. Ini kita harus benar-benar jadikan hati kita ini hati yang bersih, hati yang selamat. Ingat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, tidak ada yang bermanfaat nanti. Harta kita, gitu ya. Kemudian anak-anak kita, kecuali yang datang kepada dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Makanya kita bersihkan hati kita. Alhamdulillah di sini ada zikir, ya, ada zikir, ada sholawat, ya, kita bisa sholat berjamaah. Ini kan dalam rangka melembutkan hati, ya, melembutkan hati. Sehingga kalau orang hatinya bersih, hatinya selamat tuh adem kita, ya, tenang kita, ya, kumpul juga, ya Allah seneng akur. Ngeliat orang akur kan seneng Pak, ya seneng. Kalau ngeliat orang nggak akur, ini enggak ada orang yang ngeliat orang akur nggak seneng. Ini kacau lagi nih, ya. Tadi boleh jadi dia sakit hatinya tuh, ya, sakit hatinya, makanya harus diperiksa, ya, harus diperiksa.
Ya, jadi kalau ada orang yang akur itu, wah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Makanya ini semua tentunya ada kekuatan Allah yang perlu kita minta. Ya, enggak semata-mata kita yang bersama, kita yang berkumpul, enggak begitu. Allah yang mengumpulkan kita, Allah yang membersamakan kita. Beberapa kali, seringkali kita melihat begini, orang itu kalau nggak akur dengan sesama, bukan dengan yang berbeda, ya bukan dengan yang berbeda. Tadi yang saya bilang berteman pun sama, ya biasanya kalau berteman kan sesuai dengan hobinya masing-masing. Ya, kalau orang tahu di sini ada lapangan tenis, main tenis nggak mungkin sama pemain bola, nggak mungkin tuh. Ya, nggak mungkin, nggak akan akur itu. Ya, paling sama pemain tenis juga, memanah sama yang manah juga, gitu ya. Kemudian bersepeda, goes sama orang yang biasa goes, nggak mungkin orang yang biasa goes gabungnya sama yang biasa naik motor trail, ketinggalan dia, ya ketinggalan, gitu ya. Nah, ini kalau apa namanya, orang itu dengki pun sesama jenisnya. Ya, pendengki sama pendengki lagi, gitu ya. Ustadz sama siapa? Sama ustadz lagi, gitu. Ya, tapi insya Allah kalau di Azikro mah nggak ada yang begitu ya. Ustadz sama ustadz lagi, ya. Apalagi kalau di kampung tuh ada tahlilan. Kalau ada ustadz, beberapa ustadz tuh dia udah begini, siapa yang mimpi? Jangan-jangan dia lagi, bukan saya, gitu ya. Jadi berpikirnya udah jelek aja tuh. Ya, yang bahaya itu kalau apa namanya lagi tahlilan di orang kaya sama di orang miskin. Ya, kalau ustadznya salah niat mimpin tahlil di orang kaya, gagah Pak. Sebelum Isya udah datang. Ya, mimpin juga, oh gagah. Nawaitu taqarruban ilallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Khusyuk. Giliran orang miskin, nah itu taqarruban la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Bahkan dah ente aja yang mimpin di situ mah, ya, itu tuh yang bahaya tuh. Ya, nah hati kita bersihkan, ya bersihkan hati kita. Nih kita di Azikro ini dilatih memang untuk banyak-banyak membersihkan hati. Makanya banyak zikirnya di sini. Ya, ya Ustaz Peri, majlis zikir ini supaya hatinya tenang. Bukan berarti ya orang yang di sini nggak tenang hati, bukan. Maksudnya kita supaya tambah tenang lagi, tambah lagi zikirnya. Gitu ya, buktinya kan tambah tenang, tambah senang nih. Ya, ini nggak berubah semua nih. Yang istiqomah ya ini orangnya, ya, yang tambah tenang dan tambah senang. Kalau orang nggak tenang, nggak senang, nggak mau lagi ikut zikir, nggak mau lagi ikut salat berjamaah. Itu orang yang nggak tenang dan nggak senang, begitu. Jadi gampang nyiriinnya. Sekarang orang tuh punya penyakit hatinya yang jadi mayat, yang memang punya penyakit, atau dia hati yang selamat, kelihatan nanti. Ya, cuman kan kalau orang punya penyakit hati nggak bisa ditengok Pak. Nggak bisa ditengok, tapi nampak dalam perbuatan. Dan orang kalau hatinya tadi hati yang selamat, dia akan tawadu. Ya, ibu-ibu tawadu nggak Pak? Tahu warna duit. Ya, Masya Allah. Jadi tawadu, rendah hati di hadapan manusia. Ya, kalau di hadapan manusia dia rendah hati, sehingga akan dimuliakan oleh manusia. Rendah dirinya cukup di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang punya penyakit hati, yang hatinya sakit dan hatinya mayit, dia akan rendah dirinya di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Di hadapan manusia dia nggak mau rendah hati, tapi berendah diri. Pokoknya gimana kata orang yang support, gitu. Ini yang bahaya, ya, ini yang bahaya. Oleh karena itu ayo sama-sama, ya, jadikan hati kita qalbun salim, ya, hati yang selamat. Kalau kata Agim, jagalah hati, gitu ya. Jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Tuh Agim dulu sering melantunkan itu. Karena memang penyakit hati itu sulit untuk dihindari kalau kitanya nggak kuat. Ya, kalau kitanya nggak kuat. Ya.
Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi ya, jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Ya, saya ulangi lagi nih, sekali lagi nih. Nih hati kita jangan sampai hilang ya, Pak. Ya, hati kita jangan sampai hilang. Ya. Nih, hati kita harus tetap utuh. Ya, jangan sampai hilang. Hilangnya tadi, ini kalau begini akan hilang, Pak. Kalau panas terus, hatinya akan hilang. Kalau panas terus, maka jangan dipanasin hatinya. Ademin. Kalau pengen adem masuk kulkas gitu. Artinya banyakin zikir, minta sama Allah biar kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami ingin meraih ridha-Mu, rahmat-Mu, berkah ampunan-Mu. Ya Allah, berkahi semua kami. Berkahi keluarga kami. Berkahi kedua orang tua kami. Berkahi semua guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi kampung sunnah, berkahi majlis adzikr, berkahi semua jamaah yang istiqomah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ampuni seluruh dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa kami tumpuk-tumpuk. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang lebih sering melihat, lebih sering mendengar hal yang tidak manfaat. Ampuni dosa mulut kami, seringkali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, gibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain. Ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit sombong, sum'ah, ujub, takabur, ya bangga diri. Ya Allah, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang Kau haramkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami yang pernah berzina. Ampuni dosa kaki kami yang lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu ya Allah. Jangan Kau siksa dan azab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Ya Allah, bahagiakan kami semua dunia akhirat. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya salam ya Allah ya Rabbana. Ya salam, selamatkan kami ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam ya Allah. Ya salam ya Allah. Ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Kita hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah.
Hadirkan wajah orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirkan wajah ibu kandung kita. Tutup mata, buka mata hati kita. Kita hadirkan wajah ibu kandung kita. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ibu kandung kita, kita cium tangannya, kita peluk dengan penuh kasih sayang, kita panggil dengan panggilan kesayangan mama, bunda, ibu, ummi. Hadirkan wajah ayah kandung kita, dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ayah kandung kita, kita cium tangannya, kita peluk dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan, ayah, bapak, abi. Hadirkan wajah suami, wajah istri, wajah anak, cucu, keturunan kita. Tatap wajah mereka satu persatu. Bayangkan seakan mereka sedang duduk bersama kita pagi ini. Bahagia kita berkumpul dalam taat kepada Allah. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, kematian itu pasti akan datang mengintai kita sekalipun kita mengumpat di benteng yang amat sangat kokoh. Coba bayangkan jika seandainya hari ini kita diwafatkan oleh Allah, jasad kita terbujur kaku dibaringkan di ruang tamu. Syukur ada di antara anak-anak kita yang mendoakan kita. Tetangga, sahabat, kerabat kita datang bertakziah untuk mendoakan kita. Lalu kemudian bayangkan saat jasad ini akan dimandikan. Alangkah bahagianya jika memandikan itu adalah keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Usai dimandikan akan dibungkus dengan kain kapan. Kain yang selama ini enggan kita beli, enggan kita pakai. Tapi kain itulah yang akan membungkus jasad kita. Mana pakaian mahal yang selama ini kita simpan rapih di lemari? Mana pakaian kebanggaan karena jabatan dan kedudukan tidak akan pernah kita pakai saat kita wafat nanti? Lalu kemudian kita akan disolatkan. Syukur yang menyolatkan kita banyak. Bagaimana kalau saat kita wafat tidak ada yang menyolatkan kita? Usai disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda untuk digotong ke pekuburan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Rumah yang selama ini kita berkumpul bersama keluarga kita, kita tinggalkan. Kampung halaman kita tinggalkan. Kita dihantarkan menuju tempat peristirahatan kita terakhir. Sampai di kuburan ada lubang galian 2 meter. Di dalamnya ada liang lahat. Dimasukkan jasad kita ke dalam lubang galian 2 meter untuk diletakkan di liang lahat. Dibuka wajah kita, diciumkan ke tanah, dimiringkan ke kiblat, berbantalkan tanah, beralaskan tanah. Bambu satu persatu mulai menutup liang lahat. Tanah pun mulai diurukan. Selesai penguburan, keluarga kita pergi satu persatu meninggalkan kita. Kita gelap dalam kubur sendirian, melolong-lolong minta tolong. Tidak ada yang mendengar jeritan kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Tapi mana sedekah kita selama ini? Jangan-jangan sedekah kita hanya ria, ingin dipuji. Mana ilmu yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana doa-doa yang kita harapkan dari putra-putri kita, ternyata mereka bukan mendoakan kita, mereka hanya berebut harta warisan yang kita tinggalkan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan sedekah kami menjadi penerang kubur kami. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami. Jadikan doa putra-putri kami menyinari kubur kami, ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kelak kami dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal saleh, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut namamu, ya Allah. Saat kami wafat, lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan ini kalimat terakhir kita, la ilaha
illallah. Amin ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahi min amamina, bismillahi min waraina, bismillahi min fawqina, bismillahi min tahtina, bismillahi an aymanina, bismillahi an syama'ilina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, jangan kesinggung dengan apa yang tadi dibahas. Kalau ada penyakit, bersihkan. Ya. Makanya kita mau begini dalam rangka in uridu ilal islah. Kita ingin melakukan perbaikan dan kebaikan untuk diri kita. Insya Allah Allah bahagiakan kita. Jadi kalau ada yang kesinggung setelah di sini, berarti nanti penyakitnya khawatir tambah lagi. Naudzubillah min dzalik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.